Oke, sudah over? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tema ini memang kesannya itu mendadak gitu karena Pak Pur yang mengamanai saya sama Pak Tri, sehingga saya harus berusaha mengisi Senenan ini dengan keterbatasan materi insya Allah, tapi apapun saya lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Jadi penelitian ini intinya nanti itu bercerita bagaimana pengalaman riset yang terkait dengan apa yang saya lakukan. Pada dasarnya mengenai material komposit, memang basic saya dulu adalah risetnya adalah tentang material komposit, tapi adalah material komposit berbasis logam atau kita kenal dengan MMC, Metal Matrix Composites. Nah, jadi kalau kita awali ceritanya, dulu memang saya meriset tentang material berbasis aluminium, ya, yang diperkuat dengan silikon karbid. Jadi metalnya adalah bahan matriknya adalah aluminium yang diperkuat dengan silikon karbid, dan permasalahan intinya adalah bagaimana meningkatkan wettability ataupun ikatan interaksi antara keramik dengan aluminium. Jadi bahan keramik dengan bahan logam ini memang sulit gitu ya untuk menempel. Nah, apalagi prosesnya itu bukan melalui proses metode casting, tapi melalui proses padat. Jadi memang agak sulit untuk menempelnya itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara mengimprove supaya interaksi antara material keramik dengan aluminium tadi, ternyata ada beberapa aspek yang mempengaruhi. Di antaranya tentang morfologi ataupun bentuk daripada geometri permukaan partikel penguatnya itu. Terus juga adanya fase perantara untuk sebagai pengikatnya, bindernya. Terus kita juga harus mengamati struktur permukaan antara matrik dan pilar. Nah, aspek-aspek ini ternyata mempengaruhi interaksi antara bahan logam dengan bahan keramik. Nah, dari dasar inilah ternyata material komposit itu bisa berkembang kemana-mana. Kita hanya seakan-akan mengamati perilaku antara interaksi antara metrik dan pilarnya. Dan ini saya kebetulan dibina sama Prof. Edi Sirat dan Prof. Daminto ya untuk mengembangkan material ini, sehingga saya memahami apa arti daripada interaksi antara bahan metrik dan bahan keramik. Nah, ternyata kalau kita lihat bahan komposit itu pada intinya adalah interaksi ataupun gabungan antar permukaan dua bahan yang berlainan ya, yang membentuk sifat struktural. Nah, sifat struktural itu bukan sifat monolitik, tapi merupakan perbedaan yang berbeda antara bahan A sebagai bahan metriknya dan pilarnya. Berbeda masing-masing. Hanya terjadi interaksi antar permukaan aja. Nah, sifatnya itu merupakan perpaduan kedua bahan yang berinteraksi tadi itu. Jadi dia merupakan kekuatan struktural, bukan material kayak material monolitik gitu. Solusi bukan. Jadi hanya material yang terjadi akibat ajaran interaksi. Nah, ternyata dari bahan komposit tadi itu ada bermacam-macam tergantung dengan geometri pilarnya. Ada yang model serat, ada yang model partikulit, ada yang model struktural. Nah, kalau yang serat itu yang kayak fibers itu, kalau yang partikulit kayak dispersif gitu. Jadinya dia modelnya itu cenderung simetri partikulit, artinya dia cenderung untuk bulat ataupun kubik seperti itu. Dan kalau struktural itu bentuknya kayak geometri ini, ternyata bisa kita kembangkan kemana-mana. Ternyata komposit itu bukan hanya pada sifat mekanik aja, bisa kepada sifat listrikan ataupun sifat panas mekanik. Saya mengembangkan material komposit dari segi mekanik dengan
bahan kompositnya. Suaranya putus-putus Pak Jen. Suaranya putus-putus Pak Jen. Suaranya Pak Jen. Suaranya putus-putus Pak Jen. Gimana caranya? Suaranya putus-putus Pak Jen. Kalau gimana caranya? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma ngomong aja ini. Anu aja, videonya dimatikan. Coba videonya dimatikan Pak Jen. Videonya dimatikan aja. Pak Heru mungkin dimatikan dulu itu. Bagus. Ya. Masih kelayang. Masih bengung suaranya. Oh. Iya. Halo Pak Pur. Suaranya siap nggak? Lancar. Oke ya, saya ulangi lagi. Pak Ruby. Ya, oke, jelas. Oke. Jadi ya matikan aja. Nah, penelitian bahan penelitian itu yang pernah saya lakukan meliputi beberapa macam aspek, yaitu dari sifat mekanik, listrik, yaitu elektrik, magnetik, dan optik, dan ada dengan kerjasama dengan Dinas Perhubungan sama Bu Melani itu membuat cover untuk alat pengukur deteksi air di bandara itu. Ini juga menggunakan material komposit, ya, material komposit. Terus saya berbasis scrap aluminium. Ini juga saya pernah bekerjasama dengan Astra pada tahun 2010 itu mencerahkan permasalahan tentang proses fluiditas banyak ngomong ya. Jika dan sampai sekarang pun setelah diproduksi dan dikembangkan untuk diterapkan di beberapa kereta api khususnya KRL ya, kereta api listrik yang ada di Jabodetabek. Ini menggunakan bahan berbasis serat alam. Nah, ini adalah salah satu contoh bahan komposit alam. Dan ini juga bahan serat alam kita sekarang coba berkembang bagaimana tentang sifat akustiknya. Juga kita melakukan bahan alam ini untuk sifat akustiknya, khususnya yang pertama kita lakukan adalah pembuatan untuk membran di speaker ya. Speaker itu kita gunakan bahan serat alam ini dan kita telah menguji beberapa sifat akustiknya ya. Dari segi performa akustiknya kita sudah melakukan pengujian. Ternyata bahan-bahan alam seperti ini juga menarik ditinjau dari beberapa sifat yang lainnya. Ya. Di sini adalah performa akustiknya kita dengan melihat beberapa frekuensi yang ada dan kita melakukan variasi fraksi volumenya untuk ditambahkan ke dalam bahan bindernya sehingga kita analisa sifat akustiknya. Ini serat alam. Dan yang lain ini adalah tentang material bahan komposit berbasis metrik logam yaitu aluminium. Kemarin itu permasalahannya itu adalah bahan aluminium direct casting 12 ini adalah jenisnya adalah 12-nya adalah silikonnya, kandungan silikonnya. Ya, ternyata aluminium direct casting seperti ini permasalahan utamanya adalah banyaknya reject, kegagalan pada saat proses casting. Nah, produk kita khususnya ini banyak sekali supplier dari home industry untuk mensuplai bahan produk yang seperti yang dipasarkan untuk Astra itu banyak gagalnya kalau berbasis bahan scrap karena memang impuritasnya sangat tinggi. Nah, tetapi ternyata kita mencoba mengakali bagaimana bahan yang berbasis scrap tadi, padahal dari segi mekaniknya itu bisa masuk, tapi dari
model produksinya itu banyak gagal karena proyeknya di atas 10%. Dan kita mencoba memberikan beberapa improvisasi, contohnya penambahan modifier dengan strontium ternyata mampu mendesain strukturnya, ya. Strukturnya bisa kita desain, dan dengan penambahan kita variasikan ini, dengan perubahan struktur yang kita jadikan struktur yang kita harapkan, ya, ternyata mampu meningkatkan fluiditasnya, ya, dengan penambahan SR tadi. Contohnya dari beberapa pengukuran tadi, ya, contohnya ini adalah penambahan modifier, ya, modifier untuk 0,12, dan seterusnya seperti ini. Ternyata dari segi sifat kekerasannya juga terjadi peningkatan pada nilai tertentu, dan dari segi fluiditasnya, ya, ini adalah fluiditasnya semakin ke sana adalah fluiditasnya semakin panjang, artinya dia itu mudah sekali mengalir. Ternyata berpengaruh dari segi morfologi strukturnya. Nah, struktur ini terkait dengan modifier yang kita tambahkan, strontium yang kita tambahkan, merubah struktur, dimensi, dan bentuk ini mempengaruhi fluiditasnya. Nah, inilah salah satu teknologi bagaimana komposit itu bukan hanya sekedar kita itu menggabungkan dua material yang berbeda, tapi kita juga bisa merekayasa dari segi mikrostrukturnya untuk mengimprove salah satu sifat, yaitu di sini adalah proses castability atau proses castingnya. Karena dengan perubahan mikrostruktur ternyata juga mempengaruhi nilai fluiditasnya. Nah, inilah perkembangan komposit, bukan hanya sekedar dari proses melalui solid state proses, ini juga salah satu proses yang berbasis dalam keadaan liquid ataupun cair. Nah, itu tadi dari segi bahan komposit berbasis fiber dan MMC. Ini adalah material katoda. Kalau kita lihat material katoda, itu sebetulnya juga hampir sama dengan komposit yang sifatnya disperse. Di situ ada yang namanya itu pengikat, bindernya, juga ada fillernya. Nah, kebetulan fillernya ini adalah mempunyai sifat yang diperlukan sebagai material katoda. Di sini adalah gunakan kayak contohnya adalah lithium ferrofosfat, atau katoda berbasis bahan penghantarnya adalah lithium sebagai muatan penghantarnya. Nah, di sini kita sudah melakukan beberapa modifikasi katoda dengan bahan pengikat yang sama. Bahan pengikatnya biasanya adalah kayak carbon black dan THS dan macam-macam sebagai pengikatnya, dan fillernya ini adalah bahan partikel-partikel katoda. Dan kita mencoba beberapa riset yang sudah kita lakukan, diantaranya yaitu bagaimana kita membentuk komposit karbon yang dilapuskan ke lithium seperti itu, jadi kayak model Corcel. Terus kita juga mengimprove beberapa material katoda dengan memvariasikan beberapa doping ion Si, di mana kita tahu terjadi permasalahan utama bahwa material berbasis lithium ferrofosfat ini salah satu kekurangannya yaitu mempunyai sifat konduktivitas yang rendah. Ada beberapa cara untuk meningkatkan konduktivitasnya, khususnya bahwa konduktif ionik atau elektroniknya, dengan cara dia dilapisi dengan karbon salah satunya, atau kita melakukan doping untuk menstabilkan strukturnya sehingga pada saat dia proses siklusnya nanti mempunyai kemampuan yang lebih panjang. Nah, ini salah satu beberapa fundamental yang perlu kita lakukan riset. Nah, seperti ini telah dikembangkan juga setelah kita mengetahui performa dengan penambahan Si, ternyata banyak sifat yang berubah. Terus juga kita melakukan sintesis katoda komposit dengan bahan reksot dari batuan alam. Kita juga mencoba seperti itu dengan mengcoating bahan. Jadi bahan fillernya itu merupakan bahan komposit LFP yang dilapisi dengan karbon. Baik bahannya bahan alam. Terus kita juga melakukan material katoda dengan bahan logam yang berlainan seperti tadi, yaitu ada cyano Fe. Kita juga mengembangkan mangan kobalt fosfat, bukan sekedar Fe. Kita juga melakukan variasi konsentrasi karbonnya yang kita variasikan. Nah, bermacam-macam riset yang kita kaitkan dengan lithium ferrofosfat ini. Dan juga kita ada suatu kegiatan riset yang sifatnya pembentukan pilot plant untuk mengembangkan bahan baku lithium ferrofosfat. Kebetulan tadi ada beberapa konsorsium
baterai yang terlibat kita di sini, ITS bagian pengembangan untuk material dasar fosfatnya. Nah, coba kita satu-satu. Ini yang sudah kita lakukan untuk beberapa material katoda seperti ini, yaitu dengan variasi temperatur kalsinasi. Kita juga bisa mengembangkan meskipun ya awalnya itu sangat kecil sekali, ya sangat kecil sekali kapasitas listriknya sekitar 3 mAh ya. Karena kita awal-awalnya memang kita masih belum familiar tentang preparasi bahan material katoda seperti ini. Tapi dari segi struktural fase kita sudah mampu mengamati fenomena-fenomena apa yang terkait dengan temperatur kalsinasi dengan material katoda. Apalagi kita berbasis bahan alam, yaitu pengembangan dari bahan besi dari tanah laut. Nah, ini salah satunya ya kita melihat seperti ini. Juga kedua, performance seperti ini ya, adanya superhidrosis oksida reduksi yang seperti ini mampu kita bentuk. Ini dulunya suatu yang surprise bagi kita. Karena riset seperti ini biasanya kita akan kesulitan ya, apalagi berbahan basis alam itu untuk mendapatkan suatu nilai karakteristik seperti ini sangat sulit. Ternyata dengan beberapa pengalaman yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah kita mampu membuat suatu material katoda ya, material katoda yang mempunyai spesifikasi yang hampir seperti yang dipersyaratkan untuk sebagai produksi baterai. Nanti kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah bahan karbon LW dengan prekursor efek tanah laut juga ini sama dengan material katoda. Ya, terus kita mencoba memvariasikan beberapa variabel, tapi kalau kita lihat kapasitas spesifiknya sudah meningkat dari nilai sampai dengan 26 mAh per gramnya. Sudah ada peningkatan. Dan kalau kita lihat dari beberapa grafik yang ada di sini, menunjukkan dia mempunyai reversibilitas yang sangat baik karena charge zinc dan discharge-nya itu hampir sama. Apalagi kalau kita lihat dari puncak oksidasi reduksinya juga saling berdekatan. Dan ini menunjukkan karakteristik daripada bahan LFP, ini menunjukkan performa yang cukup baik. Dan ini juga kita mengembangkan bukan berbasis bahan ferro, bahan mangan. Nah, coba sampai 160 sampai 170 charging kapasitinya. Padahal teoretiknya LFP itu sekitar 170. Kita sudah mampu sampai mendekati nilai teoretiknya seperti itu. Dengan melakukan proses doping dengan menggantikan bahan-bahan logamnya, akhirnya beberapa sifat yang seperti kita inginkan itu dapat hampir dapat kita capai. Nah, ini adalah bahan katoda. Nah, ini juga variasi karbon dengan variasi karbon konsentrasinya. Dan ternyata kita juga mampu sampai mendekati 90 mAh per gram. Jadi berapa karakteristik ini sampai kita mampu mengidentifikasi ketebalan karbon coatingnya ya di dalam order nanometer seperti ini ya, dan kita juga mampu membuat strukturnya tetap single phase ya, olefin. Nah, dari beberapa sifat-sifat ini akhirnya kita meyakini bahwa sebetulnya kita tinggal mencoba membuat material katoda ini apakah cukup representatif kalau kita jadikan suatu skala produksi. Nah, inilah beberapa tantangan yang kita butuhkan. Ternyata kita dapat dapat bagian untuk mengembangkan material dasarnya, yaitu fosfatnya. Nanti dikombinasikan dengan beberapa grup yang lain. Di sini ada dari LIPI, ya, ada ITS, ada petrokimia. Kebetulan ITS justru mengembangkan untuk mengekstraksi bahan fosfat pertama dari batuan yang kita awal mungkin Bapak-Bapak sudah pernah lihat distalator ini. Awalnya dari batuan, terus kita jadikan material fosfatnya. Nah, ternyata cukup bagus pada saat kita produksi. Nah, baru kita tingkatkan menjadi skala industri. Nah, dari skala produksi ini kita membuat produksi yang lebih besar untuk membuat distalatornya, dan kita mencoba menggabungkan bahan-bahan berbasis alam ini yang sudah kita buat dari beberapa tim. Di sini ada beberapa tim, ya. Saya coba lihat di sini. Ini ada contohnya, ini adalah bahan lithium. Ini ada dari Java Sea, terus ada magnesium dari Trenggalek. Kebetulan ini yang mengembangkan adalah teman-teman dari metalurgi LIPI.
Terus ada hematit juga, ini dari Kalimantan. Nah, ini juga ada tim dari Balai Keramik ya di Indonesia ini. Terus ada nikel juga dari beberapa tim. Ini kebetulan bahan dasarnya dari Sulawesi, dan kita fosfat yang di sini adalah digunakan dari bahan petrokimia Gresik yang dari skala food grade kita tingkatkan menjadi skala untuk baterai. Dan ini ternyata pada saat kita kombinasikan semua menjadi suatu produk dalam skala industri, itu kita sudah membuat produk baterai merah putih, ya, baterai merah putih. Nah, ini adalah merupakan produk hasil riset kolaborasi dari beberapa tim dengan menggunakan bahan-bahan alam. Dan inilah salah satunya yang sudah kita jadikan suatu produksi. Nah, ini adalah alatnya distilator yang ada kita, dan kita telah pernah mengujinya, hasil produksinya kita ujikan dengan standarnya, ternyata hampir mirip, mendekati sekitar 80% atas kemurnian daripada fosfat yang dibuat. Dan ini skalanya adalah 500 liter, tapi optimum produksinya sekitar 300 liter, dan produksi kecepatannya sekitar 20 liter per jam untuk fosfat standar sebagai material baterai. Nah, ini. Dan ternyata pada saat kita melakukan ada pertemuan ya di Pineng dengan Bu Fami, juga Pak Darminto dulu, di sana kita diberi tantangan pengembangan material lithium itu memang sangat terbatas dari segi jumlah dan biaya produksi. Kenapa kita tidak memanfaatkan sodium? Nah, sodium itu merupakan baterai yang sangat melimpah sekali dan biaya produksi yang murah. Dan mulai awal itu kita mulai tahun 2020 ya, kita mencoba mengembangkan bukan hanya sekedar material berbasis lithium, tapi berbasis sodium. Harapannya ini akan bisa dari segi jumlah tambangnya juga melimpah, tapi dari segi cost produksinya juga lebih rendah. Tapi ini masih dalam tataran skala yang mau dilakukan risetnya. Ya, ini. Terus untuk mengembangkan radar absorbi material, ini juga sama sebagian daripada material komposit, karena radar absorbi material juga merupakan suatu partikel-partikel itu dalam order nano ataupun mikro yang bisa kita tanamkan sebagai material coating untuk pelapis material penyerap gelombang radar. Nah, ini terbentuk pada tahun sekitar 2010 sama Prof. Suminar juga, ada Prof. Bondan, Prof. Kuncoro, terus ada Pak Hendro juga. Nah, beberapa tim ini yang coba kita kebetulan dulu saya bagian untuk pelapis coating radarnya, Prof. Suminar dulu nggak salah bagian platformnya, ya, treatmentnya untuk meningkatkan kualitas daripada platform untuk kapal, ya, bahan kapal. Dan Pak Kuncoro dulu dia bagian untuk komposit sonarnya, Bu Bondan juga join metalnya, dan teman-teman dari perkapalan yang bagian desainnya. Dari awal dari konsorsium ini kita mencoba mengembangkan bagaimana sih material sebagai penyerap gelombang radar, khususnya di daerah ring expand. Nah, beberapa riset yang sudah kita lakukan diantaranya yaitu mencoba mengkarakterisasi membuat bahan berbasis alam untuk membuat struktur baru mesaferit. Ini merupakan hal yang baru bagi saya dulu itu, ya, untuk mengembangkan bahan ini. Nah, ini sudah kita lakukan, terus kita mencoba melakukan rekayasa penyerap gelombang radar dengan karbon alam, jadi bahan kulit singkong, dengan bantuan besi laterit langsung, jadi tanpa proses, supaya kita menghindari untuk biaya produksi yang cukup tinggi. Ternyata pun ini mampu melakukan rentang penyerapan di daerah expand. Terus kita juga melakukan perilaku berbasis bab dengan berdasarkan struktur multilayernya, karena kita mengetahui bahwa setelah mengetahui range XB-nya, kita perlu memperlebar. Salah satu teknologi untuk memperlebar serapan, mau nggak mau kita harus menggunakan teknologi multi-layers. Jadi multi-layer ini kayak komposit struktural, gitu ya, multi-layer struktural. Ini untuk memperlebar strukturnya. Dan beberapa double layer design ini juga kita lakukan dengan bahan tanah laut, ya, dan polianil panis, bahan-bahan conductingnya. Nah, ini juga kita lakukan risetnya. Dan hasilnya beberapa risetnya, barang hexaferit yang kita buat, kita amati, dan kita mampu membuat struktur hexaferit.
ya, struktur hexabarit seperti ini. Nah, dari beberapa subfile ini coba kita kembangkan lagi. Nah, kita menggunakan batuan laterite dan ternyata mampu menyerap di daerah expand sekitar 12 GHz, ya, rentangnya seperti ini. Dan untuk memperlebar rentang serapannya, maka kita mencoba mendesain desain multilayer-nya. Nah, ini adalah contohnya multilayer. Nah, terjadi pelebaran, harapannya terjadi pelebaran untuk ring serapannya. Ya. Nah, ini juga kita lakukan juga riset yang tadi double lebah layer, ya, double layer juga menggunakan model multilayer seperti itu. Ternyata serapannya rentangnya juga cukup tinggi, ya, jadi cukup tinggi. Dan kita lihat juga ring daerah operasionalnya adalah semua pada daerah dataran expand. Nah, seperti itu. Nah, kita di samping itu sebagai multi layers, sebagai RAM, kita juga mengembangkan pelapis bagaimana bahan pelapis untuk mencegah atau mengurangi gaya gesek antara air terhadap kapal, ya, isinya bersih di sini pada saat bergerak. Nah, salah satunya yaitu bagaimana air tadi itu nggak nempel pada kapal. Nah, awalnya ini juga menarik karena kita tidak bisa langsung ke riset ke pelapisan material baja, maka awalnya kita mengenal dulu berapa sih pengaruhnya material-material pelapis khususnya yang punya sifat hidrofobik ini terhadap keterkaitannya baik dari bentuk maupun strukturnya. Karena kita tahu ternyata hidrofobik itu tergantung dari dua aspek. Yang pertama dari segi geometri permukaannya, ya. Yang kedua dari jenis bahan yang dijadikan sebagai pelapisnya. Nah, geometri ini ada yang namanya kayak hierarki struktural, itu modelnya kayak piramid seperti itu ternyata meningkatkan aspek hidrofobisitas di samping dari jenis bahan yang pelapis sendiri. Dari segi polaritasnya, kesimetrian bahannya, itu juga mengaruhi. Nah, kita mencoba ini, salah satunya adalah bahan silika dengan struktur amorfous, quartz, dan kristalbalit, dan kita amati sifat kehidrofobikannya. Dan ternyata dari bahan silika, ini adalah bahan silika alam yang kita gunakan, ya, bahan silika alam dari daerah Bangka Belitung. Nah, ternyata setelah kita mencoba dari beberapa pengalaman kita melakukan suatu riset tentang silika untuk membuat struktur-struktur yang kita hendaki, ya, baik itu strukturnya amorfous, quartz, dan kristalbalit, dan kita kaitkan, ya, dengan aspek hidrofobiknya. Ternyata ada hal yang menarik. Di sini ternyata dari segi jumlah penambahan yang sama dengan PDMS sebagai bandernya dan silika sebagai reinforce-nya, pengisinya, ternyata mempunyai sifat yang menarik. Di antaranya water contact-nya itu di atas 120, tinggi sekali semuanya itu. Jadi di atas 90, jadi hidrofobikannya itu mendekati sifat super hidrofobik. Nah, ini bisa kita lihat dari segi struktur itu ternyata mempengaruhi hidrofobisitasnya. Nah, ini salah satunya fenomena. Yang kedua, kita lihat kalau kita menggunakan bahan-bahan sintetis seperti menggunakan teos dan pasir silika, ini kenapa kita mencoba menggabungkan? Karena kalau kita dengan menggunakan teos atau tetratil ortosilat ini, bahan silika yang kita buat itu ternyata strukturnya amorfous, dan yang pasir ini strukturnya quartz. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan? Ternyata setelah gabungnya, harapannya itu teos tadi itu akan mencoba merekayasa strukturnya silika pasir alam. Nanti seperti ini bentuknya. Bentuknya seperti ini. Dan kalau kita lihat dari penampakan morfologi menggunakan atomic force microscope, memang kecenderungan akan membentuk seperti kayak batang-batang seperti ini, ya. Nah, tapi dampaknya itu nggak setinggi pada saat kita mendesain berbasis alam murni. Hanya sekitar 80-70 derajat dan beberapa sampel yang kita gunakan ini. Dan ini adalah jumlahnya cuma fraksi aja penambahnya, ya, fraksi. Dan ini adalah strukturnya adalah kristalbalit semua, ya, strukturnya kristalbalit semua yang dari pasir alamnya. Teosnya adalah cenderung dia amorfous. Nah, kalau tanpa coating,
ini adalah skala 40, tapi setelah di coating ada peningkatan. Ini ada yang tanpa coating skala 40 derajat, tapi setelah di coating ada peningkatan. Nah, terus bagaimana kalau kita melakukan suatu desain multi layers, ya? Jadi multi layer. Jadi ini yang baru kita praktekkan. Tadi itu semuanya berbasis pada bahan gelas sebagai coatingnya. Dan sekarang kita mencoba melapiskan ke baja. Kebetulan baja ini persyaratannya harus ada 3 tingkatan lapisan, yaitu mulai yang cat primer, middle coat, dan top coat. Nah, top coat itu bagian lapisan di atasnya. Bagian di atas. Ini adalah bagian primernya, middle coat. Jadi ada 3 lapis. Ada 3 lapis. Baru yang top coatnya ini yang kita rekayasa dengan bahan silika. Kita tambahkan dengan beberapa persen silika. Nah, ini adalah standar pengecatan pada kapal, ya, pada kapal. Maka kita mencoba bagaimana dampaknya dengan memvariasikan silika dengan berbasis MTMS, yaitu yang kalau kita lihat, maaf di sini adalah metil trimetyltiloksalan. Nah, kalau kita lihat, ya, bahannya MTMS tadi bentuknya seperti ini, ya, ordernya sekitar 2 mikron seperti tadi, ya, 2 mikron. Dan strukturnya bentuknya seperti ini. Strukturnya seperti ini. Nah, kalau silika alam cenderung kalau silika TMS ini cenderung strukturnya juga amorfous, ya. Tapi dia boleh buat seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan pada saat sudah kita lapiskan, ya, di air tawar dan air laut ternyata ada perbedaan. Ya, di air tawar biasa itu 78, 82. Tapi setelah kita pelapisi, ada peningkatan 85, ini 93, 92, 95, dan terus sampai 104, 102. Nah, ini ada peningkatan kontak hidrofobiknya, dan ada perbedaan antara air laut dan air tawar untuk perilaku pelapisan dengan menggunakan MTMS ini. Ya, MTMS. Dan morfologinya seperti ini. Kalau kita perhatikan ini. Morfologinya seperti itu. Nah, itu saya kira apa yang bisa kita sampaikan, Bapak-Bapak, mungkin sangat singkat karena memang saya mengisi kekosongan dari ini. Tapi mudah-mudahan dengan informasi ini bisa kita kembangkan lebih lanjut dan bisa kita kerjasama untuk penelitian-penelitian berikutnya. Saya kira gitu Pak Gus Pur, maaf ini. Baik, terima kasih Pak Zen. Kita kasih pause dulu untuk Pak Zen ya, atas presentasinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab diskusi. Saya persilakan kepada para mahasiswa khususnya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Zen. Silakan. Atau ada yang chat ini apa? Oh iya. Silakan. Sambil nunggu Pak Zen. Ya. Pak Zen tadi nyebut apa? Tanah laut itu Pak Zen. Iya. Itu apa maksudnya Pak Zen? Tanah laut itu ada situ ada tambang besi ya Gus. Batuan besi. Batuan besi laterit yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam. Kebetulan di situ tanah laut itu ada situ akan ada penambang, ada industri, mungkin industri logam silikon yang mau dikembangkan ke sana. Dan selama ini memang digunakan rencananya untuk industri logam aja. Dan kita mencoba mengembangkan, masa sih itu hanya untuk bahan baja aja. Apakah nggak bisa kita kembangkan untuk material-material yang lebih advance? Contohnya dikembangkan sebagai material katoda baterai, digunakan sebagai material penyerap gelombang radar, itu berbasis bahan besi-besi yang ada di tanah laut tadi. Gitu Agus Pur. Di tanah laut itu berarti tanah daerah. Daerah di Kalimantan. Di laut. Namanya kabupaten. Di laut ya? Tanah laut, kabupaten tanah laut. Oh, tanah laut itu nama bukan iya. Di lautnya ya? Bukan, nama kabupaten. Oh. Iya ya, saya kira makanya Pak Zen tadi beberapa kali nyebut tanah laut. Saya apa nih maksudnya? Oh, itu daerah di Kalimantan. Oke. Berarti itu istilah ini ya. Teknis terkait dengan kota di Kalimantan. Baik, ini tadi saya lihat Lana raise hand, silakan. Baik, terima kasih Pak Pur atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Zainuri mengenai
modifikasi geometri silika alam dengan prekursor Theos tadi, Pak. Ya. Ya, Uh, itu kan seharusnya ya Pak, kalau saya lihat dari struktur hierarkinya, penambahan Theos pada silika alam itu memperlihatkan struktur hierarki yang lebih baik daripada tanpa Theos ya Pak ya. Struktur hierarkinya lebih terbentuk sepertinya itu Pak. Yang Theos ya. Iya Pak. Namun kenapa pada hasilnya sudut kontaknya malah lebih kecil ya Pak daripada yang alam saja? Betul itu. Gini, makasih Mbak Lana. Jadi kita tadi sudah men-state bahwa hydrophobic itu ada dua aspek yang mengaruhi. Di samping geometri strukturnya, itu juga tergantung dari jenis strukturnya, jenis fase daripada bahan pelapisnya tadi. Nah, kalau materialnya tadi itu dari segi hierarkinya sudah memenuhi, seperti hierarki struktural tadi itu aspek jenis juga sangat mengaruhi. Apalagi kalau kita lihat di situ tadi, ternyata aspeknya lebih rendah. Nah, seperti polaritas daripada struktur tadi itu, bahan air yang punya sifat polar gitu ya, dengan struktur SI yang bermacam-macam jenisnya, jadi segi polaritasnya juga lain. Itu juga dampaknya mempengaruhi, Pak. Makanya bukan hanya sekedar dari struktur geometri, dari jenis pun juga mempengaruhi. Jadi kalau dari segi polaritasnya, memang kita masih belum bisa mengukur sejauh mana kebesaran polaritas itu, termasuk itu belum bisa mengukur. Tapi dari jenis fasenya, misalkan dia cenderung ke kubik ataupun cenderung simetri, itu adalah polaritasnya mungkin lebih rendah dibandingkan struktur-struktur yang punya tidak kesimetrian dari dalam struktur pestanya. Dan itu pendekatan-pendekatan yang sangat-sangat memungkinkan kita lakukan. Nah, oleh karena itu, tadi kayak kristobalit di dalam struktur silika sebagai alam yang sebagai bahan pengisian. Tadi kan rencananya itu silika tadi itu akan ditempeli oleh Theosnya tadi, gitu harapannya tadi. Nah, seperti pembentukan seperti ini, kelihatannya kan dia silika Theosnya itu nempel di permukaannya silikanya kristobalit. Dan itu harapannya membentuk suatu keteraturan di dalam bentuk hierarki. Coba kita buktikan dengan pengamatan AFM. Ternyata pun tidak begitu homogen sebetulnya ya, tapi ada kecenderungan untuk hierarki gitu. Tetapi di sini Anda lihat bukan hanya ini aspeknya, tapi dari segi jenis juga mengaruhi. Nah, kemungkinan kenapa ini rendah? Karena dari jenis strukturnya tadi yang cenderung akan merusak kehidrofobikan daripada sifat daripada bahan pelapis hidrofobik ini. Mungkin itu gimana? Boleh bertanya lagi Pak Zen? Silakan, Pak. Silakan. Mengenai prekursor silikanya yang digunakan apabila dibandingkan dengan jurnal yang sebelumnya, yaitu dengan penggunaan prekursor PDMS, sepertinya prekursor juga mempengaruhi ini ya Pak, hasil penelitiannya ya Pak. Saya lihat tadi yang PDMS. Yang ini ya Pak ya. Yang sebelumnya Pak Zen. Maaf. Ya oke. Yang ini Pak. Yang ini ya. Iya, PDMS itu punya sifat hydrophobic sebetulnya juga. Sebagai bindernya dia. Penamaan bindernya Pak itu, PDMS-nya itu. Berarti PDMS lebih cenderung lebih hidrofobis ya Pak? Betul, dari sudut kontaknya. Betul, memang betul. Cuma karena kita memang PDMS tadi itu, tapi dari segi dari segi harganya memang jauh lebih mahal daripada kita berbasis bahan alam. Nah, coba kita PDMS memang ada kecenderungan seperti itu, dan itu sangat umum, dan orang banyak yang tahu tentang PDMS seperti ini. Tapi kalau kita coba mengembangkan dengan material-material yang lain, dengan harapannya tadi itu bisa menurunkan dari segi produksinya, tapi mempunyai kualitas yang hampir sama. Nah, bisa kita rancang dari segi apa? Salah satunya adalah dari struktur geometrinya. Yang kedua dari jenis bahan silika yang kita gunakan, yaitu atau kita cenderung ke quartz, atau cenderung ke kristobalit, atau ke amorphous. Itu masih banyak sekali yang perlu kita amati, Mbak Rana. Betul, Mbak Rana? Baik, Pak Zainuri. Terima kasih ya, Bapak. Makasih. Makasih. Berikutnya, silakan. Belum ada. Oh, ini siapa? Rifki. Ya, silakan. Rifki Hamdi. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak.
Pak Prof. Pur. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera karena kameranya rusak. Mau bertanya Pak Zainuri. Mau Mas Riki. Itu Pak, masalah apa katanya dengan baterai tadi yang lithium ion. Oh, Mas Riki nggak jelas Mas Riki. Maaf. Putus. Yang kaitan itu Pak, apa? Yang baterai. berkaitan dengan baterai tadi. Ya. Lithium. Ya. Lithium. Hah? Nah, tadi kan sempat beberapa ditampilkan beberapa hasil komposit katoda yang digunakan. Itu kalau senangkep saya itu katoda ini nanti bakal digunakan dengan menggunakan lithium ion. Iya. Yang mana nanti elektrolitnya itu masih berbentuk cairan kan. Nah, terus saya juga pernah membaca beberapa jurnal kalau sekarang itu sudah dikembangkan solid gel elektrolit solid. Ya, yang mana itu katanya lebih aman ketika nanti proses charging dan discharging. Nah, untuk penggunaan komposit katoda yang telah Bapak teliti itu apakah nanti cocok ya Pak ya, jika diterapkan di solid gel elektrolit seperti itu Pak? Oke. Gini Mas Rifki ya. Jadi ada memang dua model elektrolit, yaitu liquid elektrolit dan solid elektrolit. Ya, solid elektrolit itu memang sekarang sedang juga dikembangkan untuk digunakan sebagai media penghantar dari katoda ke anoda pada bahan baterai ion lithium. Nah, pengembangan solid ini memang sampai sekarang masih dilakukan, tapi belum seefektif gunakan elektrolit ya, elektrolit. Lithium, mangan, pepo, berapa itu kan? Juga namanya saya lupa itu namanya. Yang untuk solid itu. Kebetulan pernah melihatnya juga seperti itu. Nah, cuma masih kalah efektif dari segi kemampuan ataupun siklusnya itu masih belum bisa menggantikan liquid elektrolit. Nah, seperti itu. Nah, apakah kemungkinan kedepannya bisa dikembangkan? Bisa. Untuk itu saya kira nanti itu kalau menggunakan material katoda kita akan nggak ada masalah. Ya, akan kita menyesuaikan prinsipnya dia sebagai perantara untuk ion exchange dari katoda ke anoda ataupun sebaliknya. Jadi bahan dasarnya adalah berbasis solid elektrolit. Nggak masalah seperti itu. Nah, cuma dari segi keefektifannya masih kalah jauh dengan liquid elektrolit. Nah, sekarang malah yang kita ditantang itu untuk menggantikan lithium ini, Mas. Lithium ini karena jumlahnya terbatas, ya, terus biaya produksinya tinggi. Bagaimana kalau lithium ini diganti dengan sodium? Nah, ini sodium kan laut besar itu ya, lautnya besar. Bagaimana kalau sodium itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bahan katoda? Nah, ini yang jadi permasalahan utama dari pengembangan material katoda ini, menggunakan berbasis Nah, ini kita yang ditantang untuk mengembang. Ini melimpah jumlahnya sodium. Bagaimana ini kalau digunakan sebagai bahan katoda? Memang dari segi dayanya lebih besar, cuma dia nggak se-compatible seperti bahan lithium. Dia akan besar ini produknya nanti. Tapi kalau untuk power plant, untuk pusat listrik, tenaga listrik, ini mungkin lebih menjanjikan dibandingkan bahan lithium. Nah, cuma kita sekarang masih lagi dalam tataran riset. Jadi tentang material solid elektrolit memungkinkan untuk dikembangkan. Tapi dari segi efektivitasnya masih jauh dengan menggunakan liquid elektrolit untuk mass production-nya. Itu saya kira Mas Rizky. Oke, baik Pak. Mau bertanya lagi boleh? Silakan Mas Riki. Boleh, silakan. Iya. Berarti insya Allah bisa ya Pak nanti kalau diterapkan di solid gel electrolyte. Nah, berarti mau tanya lagi Pak. Misalkan nanti katoda komposit yang telah Bapak lakukan, riset yang telah Bapak lakukan, nanti semisal diterapkan dikatakan ionnya diganti sodium elektrolit, apakah bisa juga ya Pak ya? Soalnya menarik juga saya apa yang telah Bapak paparkan tadi mengenai kelebihan dari sodium yang mana melimpah di alam ini. Terima kasih Pak.
Nah, ya itu yang menarik, Mas. Sedangkan dari segi elektrolitnya, dari segi material katodanya aja kita masih belum familiar ini. Artinya kita masih dalam tataran riset sekarang ini, dan kita di seluruh dunia dalam tataran ini mas sekarang lagi berlomba-lomba untuk meningkatkan aktivitasnya dari sodium ferrofosfat ini untuk sebagai pengganti bahan litium ferrofosfat. Nanti ini juga akan berkembang ke material elektrolitnya, separator, dan anodanya. Karena material aktif di baterai itu bukan hanya katoda, bukan hanya ada elektrolit. Di situ ada separator, juga ada material anodanya. Semua akan bahu-membahu untuk mencoba mengembangkan bahan ini dari segi materialnya, belum dari segi rekonstruksinya, artinya menempelkannya. Nah, itu juga suatu permasalahan yang enggak sederhana. Tapi saya yakin insya Allah dengan kita bersama-sama melakukan dengan beberapa aspek peninjauan, hal ini tidak akan lama lagi akan bisa kita kenali betul, seperti kita familiar dengan material berbasis bahan yang litium. Gitu Mas Rifki, saya kira Mas Rifki. Tenang aja, insya Allah itu. Baik, terima kasih. Oh ya, mau tanya sekali lagi Pak, terakhir. Silakan Mas Rifki. Nah, silakan. Itu Pak, tadi menarik dengan apa yang disampaikan sama Pak Zainuri tadi kan, bilang kalau Bapak di baterai sendiri kan banyak komponennya kayak katoda, anoda, separator, sama itu apa pengantarnya kayak lithium ion atau sodium ion seperti itu kan. Lah kira-kira untuk penerapan bahan komposit ini tuh apakah harus monoton ke posisi apa bagian katodanya aja? Apakah bisa nanti katakan nanti separatornya nanti dibuat semacam komposit gitu? Apakah bisa ya Pak ya? Ini Mas Rifki. Jadi teknologi kenapa orang-orang berlomba di katoda? Karena katoda itu sebagai sumber muatannya, istrinya itu. Sumber muatannya dari karakteristik daripada sifat baterai keseluruhan itu tergantung daripada kerapatan muatan yang ada di dalam material katoda. Karena sebagai source-nya nanti itu. Makanya orang bagaimana meningkatkan performa katoda tadi dengan berbagai macam cara, menggantikan, mensubstitusi, melakukan proses doping, melakukan suatu proses coating, mereduksi ukurannya, itu di katodanya aja. Di katodanya aja. Nah, katoda tadi itu ditempelkan di elektroda. Di elektroda kayak aluminium foil seperti itu ditempelkan di situ. Ya, ditempelkan. Nah, proses penempelannya itu sebenarnya interaksi model komposit. Sebetulnya, kalau kita nggak mengenal teknologi komposit, sebenarnya kita hanya menempel aja. Tapi kita nggak tahu ada persyaratan menempelkan itu bagaimana. Apa syaratnya nempel? Itu nggak sederhana, Mas. Tapi kalau kita sudah pengalaman, artinya pengalaman aja. Karena pengalaman bukan pengetahuan. Tapi kalau kita pengetahuan, kita mengetahui kenapa ada di situ ada karbon fat, kenapa di situ ada PVDF, kenapa ada PG misalkan seperti itu. Dan bahan-bahan itu adalah sebagai bahan perantara untuk menempelkan di elektrodanya. Dan itu adalah teknologi komposit sebetulnya. Salah satu yang kita riset di sini, yaitu bagaimana sih material katoda tadi nempel di elektroda dan kita karakteristik performa elektrokimianya. Nah, kalau itu aja nggak nempel, nggak beres, performa elektrokimia berantakan semua. Kita nggak bisa mengukur. Karena itu sangat penting, sangat vital sekali dalam mengukur performa daripada material katoda. Bukan secara lengkap dalam satu sistem, satu sel. Satu sel itu di situ ada separator, ada anoda, lengkap satu sel. Setengah selnya aja, katoda dan elektrodanya, di situ aja, dikonektor. Itu aja kita tergantung dari kualitas ikatan. Bahan yang sama kita gunakan, tapi pada saat penempelannya itu beda kualitasnya, itu lain nilai elektrokimianya. Nah, itu pengalaman yang kita dapatkan. Oh, ternyata teknologi komposit itu sangat bisa kemana-mana. Pengetahuan bukan dalam arti kata komposit bahannya, tapi dari segi pengetahuan komposit itu diperlukan untuk memahami konteks-konteks seperti ini, gitu menurut saya. Nah, kalau kita sudah familiar, anoda kita juga berkembang. Nanti anoda juga ditempelkan di elektrodanya. Separator. Nah, separator ini nanti sebagai pencegah terjadinya short antara anoda dan katoda. Ya. Oke, baik Pak. Oke, saya kira. Ampun, terima kasih banyak Pak. Iya, makasih Pak Riki. Maaf. Terima kasih Saudara Rifki. Selanjutnya penanya ketiga. Siapa tadi yang ada yang ngerasain tadi? Pertanyaan. Penanya ketiga. Kalau tidak ada ini saya mau tanya ini Pak Zen. Monggo Pak Pur. Pak Rufi. Ini kalau saya perhatikan tadi kan untuk yang rada absorption material ya. Saya bandingkan kalau di dalam
silikon ya. Kalau kita kan kalau bermainnya di laser itu kan pakai evaporasi ya. Artinya beberapa lapis gitu kan dari evaporasi dari 1, 2, 3 dan sebagainya. Memang saya melihat kalau ini di dalam komposit tentu prosesnya berbeda ya. Prosesnya berbeda. Nah, memang hal yang paling krusial itu adalah batas antara lapisan 1 sama lapisan 2. Maka ini nempelnya benar nempel atau dia? Betul. Betul. Gimana ini? Saya nggak bayangkan kalau saya di laser gitu jelas ya bahwa saya punya kristal litium niobat. Setelah itu saya tembak saja dengan silikon gitu berapa lapis? 1, 2, 3, 4 sampai 10 lapis. Nah kalau di Pak Zainuri ini kan bahannya komposit, gimana ini? Oke, Pak Pur, Pak Gus Ruby, makasih. Seperti Anda di teknologi optik mungkin ya, teman-teman optik, untuk sebagai filter gelombang, itu biasanya untuk memperlebar juga menggunakan teknologi multi layers kan Pak Gus? Ya. Untuk memperlebar ring serapannya itu. Ya kan? Ya, betul. Salah satu cara pun dengan untuk bahan komposit khususnya untuk radar absorber, ini sama juga seperti tadi itu. Untuk meningkatkan pelebaran serapannya itu kita menggunakan teknologi multi layers. Nah, bagaimana caranya untuk skala mikron seperti ini? Mungkin kita bisa mengamati melalui penampang menggunakan SEM untuk melihat kualitas secara kualitatif ya, secara kualitatif. Secara kualitatif kita bisa melihat bagaimana sih bindingnya antar layar tadi, apa terjadinya trapping ataupun ada gas yang terjebak, lain-lainnya bisa kita amati dari segi penampangnya itu. Lalu dari segi untuk skala optik seperti tadi Pak Agus Ruby, mungkin saya belum tahu, mungkin dengan kalau misalkan order pelapisan tebalnya berapa Pak Ruby ya? Sekitar nano juga ya untuk multi layer seperti di optik itu. Iya, nano sama mikron 0, ya 0, berapa 10 100 nano lah, 100 nano. Kalau 100 nano itu mungkin dengan metode teknologi yang high resolution scanning atau microscope bisa kita amati bagus. Yeah. Multi layernya itu ya. Nah, multi layernya kita bisa amati untuk daerah zona interfasial bondingnya itu bisa kita amati ya dengan itu. Nah, cuma kita masih belum lihat bagaimana ya kalau misalkan mengamati secara in situ di permukaannya untuk mengetahui bondingnya tadi baik atau enggak, adanya difusi antar atomik antar layernya. Iya. Kita belum sampai ke sana. Mungkin teknologi TM nggak tahu saya nggak pernah membayangkan bagaimana pengalaman TM untuk optik seperti tadi. Nggak bisa kita lihat bagus lebih nggak tahu. Iya. Memang karakteristik berikutnya sih kita analisa lewat monokromator ya. Karena dari sekian lapis itu kan kelihatan ini. Iya. Berapa frekuensi atau panjang gelombang ada lapisan-lapisan tertentu. Gitu. Ya. Jadi memang agak tricky dalam fabrikasinya kemudian dengan karakterisasi. Tapi ini terakhir nih Pak Zen, kalau lihat sudah presentasinya sudah layak ini profesor ini kapan ngajukan guru besarnya itu? Nah, iya. Yang lainnya aja bagus. Enggak, ini sudah itu. Ini Pak Pur? Ini Pak Jen ini sudah salah satunya kandidat yang harus didorong ini guru besarnya ini. Ya, aman. Profesor komposit. Nah, ini ada prosuminar ini yang main ini sudah ini, ya kan? Setuju dengan saya kan? Ya, setuju. Ya, makanya ini enggak boleh terus berkelana terus begini. Ini saatnya sudah mulai menata itu. Dan profesor komposit kita ditunggu itu. Oke, itu aja penutup untuk saya. Terima kasih, Prof. Agus. Silakan yang lain. Dengar mau menambahkan ini. Biar suaranya terdengar ini. Kalau suaranya nanti dilihat dari frekuensi suaranya, nah ini jaminannya sudah seperti apa? Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada lagi,
karena kita waktunya juga sudah cukup waktu minimumnya ya. Gitu. Ini apa ini Pak Lila ini? Silakan Pak Lila, mau apa Pak Lila ini? Oh, maaf, kepencet Pak. Oh, Pencet Pak Lila. Pak Lila kepencet nak dalan nih kayak baik, Ibu Bapak, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya, kita kasih applause sekali lagi untuk Bapak Muhammad Zainuri, ya, calon guru besar komposit kita, ya, yang akan segera diproses. Iya, segera diproses itu. Akan segera diproses. Terima kasih kepada semuanya. Akhirnya mari sebelum kita tutup ya untuk Senin depan insya Allah presentasi disampaikan oleh Ibu Farida ya. Ibu Farida dari kalau dari daftar Senin depan itu dari Ibu Farida ya. Demikian akhirnya mari kita tutup dengan doa penutup yang muslim dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zen. Yuk, terima kasih.